Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 461, 8 posisi. Nabhan merasa semuanya sangat tidak nyata. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, melainkan orang lain yang menyampaikan padanya, dia pasti tidak akan mempercayainya. Seorang pria 19 tahun. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Namun, ini adalah kenyataan yang harus dia terima. Dalam hal kekuatan, Nabhan memang tidak memenuhi syarat, juga tidak layak menjadi Master Ivan. Jika salah, harus mengakuinya. Jika terpukul, tetap berdiri tegak. Nabhan memilih untuk meminta maaf pada Ivan terlebih dahulu. Sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum kecut. Sebelumnya, dia masih merasa bahwa Ivan sedikit gila dan perlu diberikan pelajaran oleh masyarakat. Sekarang, sepertinya yang sebenarnya gila bukanlah Ivan, tetapi dirinya sendiri, dan dia juga diberikan pelajaran oleh masyarakat dengan menerima kenyataan. Bersamaan dengan terdengarnya permintaan maaf dari Nabhan, Guagui, ketiga leluhur keluarga Barnes, dan sekelompok orang yang terdiam, tertegun, kaget, dan ngeri itu benar-benar kembali sadar. Melihat mayat-mayat di tanah, serta keluarga yang dan kepala keluarga yang berlutut, mereka akhirnya tahu bahwa ini adalah kenyataan, bukan mimpi, bukan ilusi. Kita menang? Ya benar, kita beneran menang. Kita menang. Kita menang. Tuan Reed kuat, sangat kuat. Tuan Reed, Tuan Reed, Tuan Reed. Ledakan kegembiraan meledak. Telinga mereka memerah karena gembira. Semua orang mulai meneriakkan nama Ivan yang memegahkan telinga. Pada saat ini, termasuk tiga leluhur keluarga Barnes, mereka akhirnya mengerti mengapa Guagui ingin melindungi Ivan. Bukan mereka yang melindungi Ivan, melainkan Ivan yang melindungi mereka. Dengan adanya orang seperti itu yang membantu keluarga Barnes pasti akan menjadi terkenal di masa depan dan melangkah lebih jauh. Yorsi, Hugo, dan ratusan orang yang telah mundur dari perang sebelumnya memiliki perasaan campur aduk. Mereka terdiam dan ekspresi mereka sangat jelek. Adegan berani Ivan terus melintas di benak dan mereka sangat menyesal. Terutama Hugo. Awalnya, dia adalah murid Guagui. Dia adalah seseorang yang secara pribadi dilatih dan dipromosikan oleh Guagui. Dia seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Namun, dia tampak linglung, bibirnya kering, tatapannya kosong, dan kakinya gemetar. Berikutnya, tidak hanya masa depannya yang hancur, apa yang akan dilakukan Guagui padanya? Sulit baginya untuk membayangkan. Sebelum ini, siapa yang mengira bahwa Ivan akan membalikkan keadaan seperti ini? Dia bisa mengalahkan keluarga yang sendirian saja. Selain itu, dia menghancurkan dan menyapu semuanya. Sialan, drama televisi saja tidak berani membuat cerita seperti ini. Tuan Nabhan, kamu juga punya niat baik. Kamu tidak perlu minta maaf. Pada saat yang sama, Ivan menjawab Nabhan. Dia tidak punya masalah dengan Nabhan. Bagaimanapun, Nabhan juga baik. Melihat Ivan tidak keberatan, Nabhan juga benar-benar lega. Tuan Reed, bisakah kita berbicara berdua sebentar? Tanya Nabhan. Ya. Ivan memiliki kesan yang baik tentang Nabhan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan menyetujuinya. Adapun keluarga Yang, serta para pengkhianat keluarga Barnes, Ivan langsung menyerahkannya pada Guagui untuk ditangani. Alasan pertama adalah dia tidak tertarik dengan masalah tindak lanjut. Alasan lainnya adalah Guagui lebih berpengalaman dalam menangani masalah ini. 3 menit kemudian, dia membawa Nabhan ke ruang pertemuan di villa tempat dia menginap. Silakan, ada apa? Ivan bertanya langsung. Tuan Reed, ada 2 alasan saya datang kali ini. Hal pertama adalah perintah Tuan Baim yang ingin mengundang Anda untuk masuk Kunlun. Awalnya, Nabhan tersenyum pahit lagi. Awalnya, dia berencana untuk menerima Ivan sebagai murid. Sekarang juga, rencananya gagal. Dia hanya bisa bertanya. Saya ingin tahu apa Tuan Reed bisa merendahkan diri untuk bergabung dengan Kunlun. Setelah masuk ke Kunlun, status Anda. Setelah berpikir tentang hal itu, Nabhan berkata, saya akan mengajukan status Anda di atas dan setara dengan saya. Atau, saya akan menyerahkan jabatan saya pada Anda. Nabhan menunjukkan ketulusan dan sepenuhnya mengajak Ivan untuk bergabung. Asal tahu saja, jika orang lain bisa mendapatkan janji seperti itu, mereka pasti akan segera langsung menyetujui. Status Nabhan di kerajaan Dragonfire sangat tinggi. Begitu dia memberi perintah, orang-orang di kerajaan Dragonfire dan Kunlun akan mendengarkan perintahnya. Dia memiliki wewenang untuk mengirim pasukan. Dalam hal khusus, tidak peduli provinsi atau distrik mana yang dia datangi di kerajaan Dragonfire, dia dapat memobilisasi semua pasukan di sana. Di seluruh negeri, hanya dia yang memiliki kekuatan ini. Dia ingin menyerahkan kekuatan ini sekarang. Bisa dibayangkan godaannya. Maaf. Namun, Ivan masih memilih untuk menolak. Aku lebih suka kebebasan. Begitu aku bergabung dengan kerajaan Dragonfire, aku harus terlibat dalam urusan bisnis. Aku tidak cocok dengan itu. Ivan memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang dirinya sendiri. Dia terkadang eksentrik tentang orang seperti apa dan hal-hal seperti apa yang dia lakukan. Jika dia memasuki lingkaran seperti itu, dia pasti akan menyinggung banyak orang. Apalagi dia suka kebebasan dan tidak suka dikekang. Posisi pemimpin Kunlun mungkin bisa membuat orang lain menjadi ragus, tetapi baginya, itu tidak sebaik sekali. Selain itu, jalannya lebih dari itu.
Bergabung dengan pemerintah sama dengan menambahkan lapisan belenggu pada sayapnya yang akan membatasi jalannya ke depan. Katakanlah alasan kedua, kata Ivan. Nabhan tidak menyangka Ivan akan menolak dengan begitu lugas. Dia tidak bisa membantu, tetapi melihat Ivan dalam-dalam. Pikiran macam apa yang bisa menolak godaan seperti itu? Sulit baginya untuk membayangkan. Jika dia tidak membaca semua informasi Ivan, dia akan curiga bahwa Ivan memiliki latar belakang yang lebih kuat. Hal kedua adalah masih dalam tahap rahasia. Hanya beberapa orang di seluruh kerajaan Dragonfire yang mengetahuinya, tapi itu akan segera dipublikasikan. Nabhan berhenti dan berkata, "Sebelum ini, kamu mungkin belum pernah mendengar bahwa ada provinsi di kerajaan Dragonfire. Provinsi ini tidak ada di peta. Provinsi ini bernama Beladiri." "Provinsi Beladiri?" Ivan agak terkejut. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya saat Guagui memperkenalkan asosiasi seni beladiri kerajaan Dragonfire kepadanya. Guagui pernah menyebutkan provinsi Beladiri. Ada kalimat tentang provinsi Beladiri yang sangat mengesankan bagi Ivan. Provinsi Beladiri merupakan jalur pemungkas menuju seni beladiri. Asosiasi seni beladiri kerajaan Dragonfire mengendalikan jalan dan kuota ke provinsi Beladiri. "Sepertinya Anda pernah mendengarnya, Tuan Reed." Melihat ekspresi Ivan, Nabhan agak canggung. "Aku memang pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu banyak. Aku pernah mendengar sekali dari Paman Guagui, tapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak." Ivan melanjutkan. "Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah jalur pemungkas dari seni beladiri. Bisakah kamu memberitahuku? Juga, apa hal kedua ini terkait dengan provinsi Beladiri?" "Raja Kota Jain benar. Provinsi Beladiri memang jalur pemungkas seni beladiri. Setiap petarung dan kultivator ingin memasuki provinsi Beladiri. Masuk ke provinsi Beladiri adalah tujuan akhir. Tapi tidak semua orang bisa masuk ke provinsi Beladiri karena persyaratan untuk kekuatannya sangat tinggi. Apalagi hanya ada dua cara. Yang pertama adalah pemilihan melalui asosiasi seni beladiri kerajaan Dragonfire. Mereka yang dinyatakan lulus dari para petinggi dapat pergi ke provinsi Beladiri. Yang kedua adalah provinsi Beladiri akan pergi ke kerajaan Dragonfire setiap 8 tahun untuk memilih mereka yang berlatih seni beladiri kerajaan Dragonfire. Beberapa orang yang berkualitas dan terkemuka akan dipilih untuk pergi ke provinsi Beladiri. Hanya ada 8 posisi, bab 462 dalam 3 hari. Setiap 8 tahun sekali, hanya 8 yang terpilih." Ivan tercengang. "Haha." Nabhan tersenyum getir. "Faktanya, meskipun demikian, orang-orang yang dapat dipilih kemungkinan besar tidak sampai 8. Setelah yang 8 orang itu melewati penyeleksian, mereka belum tentu memenuhi standar. 3 tahun lalu, pada penyeleksian yang lalu, hanya ada 3 orang yang terpilih." "Hah? Seketat itukah persyaratannya? Tapi, kenapa harus di provinsi Beladiri?" Ivan merasa janggal. Bukankah melakukan kultivasi bisa di mana saja? "Lingkungan." Sorot mata Nabhan tampak berapi-api. "Lingkungan di provinsi Beladiri sangat cocok untuk kultivasi. Kalau diumpamakan, berarti seperti melepaskan ikan dari akuarium ke lautan lepas atau melepaskan singa dan harimau dari kebun binatang ke hutan belantara. Perubahan yang sangat kontras, ya?" "Benar." Nabhan mengangguk-angguk. "Begini, beberapa pemimpin kerajaan Dragonfire dan asosiasi seni beladiri, termasuk saya, meskipun kami tidak bisa menetap tinggal di provinsi Beladiri, saat kami berkesempatan, kami pasti akan mengunjungi provinsi Beladiri untuk berlatih kultivasi selama 3 bulan setiap tahun. Saya tak mengada-ada saat mengatakan ini, 3 bulan di sana dapat sebanding dengan 3 tahun di kerajaan Dragonfire." 3 bulan sebanding dengan 3 tahun. Ivan sontak terkejut. Perbandingan yang hampir mencapai 10 kali lipat. Meski kemampuan Nabhan tidak buruk, bukankah ini terlalu dilebih-lebihkan? "Tuan Reed, ini adalah hal kedua yang saya minta," kata Nabhan. "Setengah bulan lagi, orang-orang dari provinsi Beladiri akan datang ke Kelveli untuk memulai penyeleksian ke provinsi Beladiri. Tuan Bai meminta Anda untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kalau memungkinkan, saya harap Anda dapat berpartisipasi atas nama kerajaan. Kalau Anda cukup beruntung untuk bisa terpilih ke provinsi Beladiri, masa depan Anda pasti terjamin. Selain itu, dengan rekomendasi resmi kerajaan Dragonfire, setelah Anda pergi ke provinsi Beladiri, kerajaan juga akan menikmati keuntungannya. Bahkan Tuan Baing bersedia memberikan setengah dari keuntungannya kembali pada Anda. Bukankah kamu bilang setiap 8 tahun sekali? Yang terakhir kali kan 3 tahun yang lalu, seharusnya seleksinya diadakan 5 tahun lagi, bukan? Kenapa setengah bulan lagi?" Ivan agak bingung. Nabhan berkata, "Saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin ada alasan lain. Tapi, ini adalah kesempatan yang baik. Tuan Reed, ini adalah kesempatan emas bagi Anda. Tuan Nabhan, aku sangat senang dan tersentuh karena kamu repot-repot datang ke kediaman keluarga Barnes hari ini." Ivan berpikir sejenak dan tersenyum. "Hanya saja saya tidak terlalu tertarik dengan dua hal yang Anda katakan. Begini saja, berikan saya waktu untuk memikirkan semua ini. Saya akan memberimu balasan setelah kupikirkan. Bagaimana?" Sejujurnya, Ivan bukannya tidak tertarik, tetapi dia sangat tidak tertarik. Dia datang ke Kelveli untuk 2 alasan saja. Pertama, untuk menemukan api penyucian Veliora dan menyelamatkan ibu kandungnya. Kedua adalah untuk menemui Johan besok di menara taksa Kelveli untuk mencari tahu keberadaan Cassie. Cassie adalah wanitanya. Tentu saja dia tak rela wanitanya dibawa oleh Johan begitu saja. "Baiklah." Nabhan tidak berharap Ivan akan langsung menyetujui hal ini. Setelah mengobrol sebentar, Nabhan pun meninggalkan nomor teleponnya dan beranjak pergi. Ivan lalu kembali ke kamarnya. Sebelum pergi, agar tidak membuat Alina khawatir, dia menekan titik akupuntur Alina dan membuatnya tak sadarkan diri. Pada saat ini, Alina yang sedang tidur di kasurnya terbungkus selimut tebal. Kulitnya kemerahan dan terlihat sangat menawan. Postur tubuhnya sangat indah.
Meskipun berada di bawah selimut, bagian tubuhnya yang masih terlihat dapat membuat siapapun yang melihatnya pasti akan berfantasi liar. Ivan lalu berjalan pelan-pelan dan menghampiri ke depan tubuh Alina untuk menekan titik akupunturnya. Sayangku. Alina terbangun. Dia terlihat kebingungan. Apa yang terjadi padaku? Apa ayahku sudah menyelesaikan masalahnya? Ya, semua sudah baik-baik saja. Ekspresi Ivan lembut dan tatapannya penuh kasih sayang. Bukan masalah besar. Masalahnya sudah diselesaikan. Baiklah, aku masih agak khawatir. Aku akan melihatnya sendiri. Alina yang kehilangan kesadarannya tanpa sebab menjadi sangat bingung. Kemudian, dia turun dari tempat tidurnya, mengenakan bajunya, lalu menarik Ivan ke bawah. Keduanya pun tiba di lantai bawah. Guagui kebetulan baru masuk dari luar, dia lalu melihat gelagat dan cara berjalan putrinya yang agak aneh dan canggung. Anak muda memang penuh semangat. Dia berharap putrinya dapat melahirkan cucu yang sehat dan gembal. Ayah! Saat Alina melihatnya, putrinya sontak bertanya. Kenapa alarmnya berbunyi? Oh, itulah keluarga yang... Ivan sudah membereskan masalahnya. Guagui ingat alasannya datang ke sini. Ivan, masalah keluarga yang sudah selesai sepenuhnya. Mereka bersedia memberikan 50 kg mineral roh dan memberikannya padamu. Selain itu, mereka akan mengalihkan 20% saham dari semua korporasi dan perusahaan keluarga yang 20% saham ke atas namamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan milik keluarga yang... Ini kontraknya. Guagui mengeluarkan dokumen kontrak dari tasnya. Di kontrak itu tertulis semua bisnis keluarga yang, serta segel khusus yang sudah dicap keluarga yang adalah keluarga kerajaan. Kamu hanya perlu menandatanganinya. Aku akan menyuruh Jasdo untuk menangani sisanya. Baiklah. Ivan tidak tertarik pada uang. Saat ini, dia tidak kekurangan dalam hal finansial. Namun, keluarga yang telah menyinggungnya sampai sedemikian rupa. Jika mereka menginginkan nyawanya, mereka tentu harus membayar mahal. Harga semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kematian beberapa ratus orang. Untuk urusan begini, Ivan tidak akan berbelas kasihan. Selain itu, karena Ivan telah menang hari ini, dia dapat memperoleh semua hal tersebut. Namun, jika dia kalah, Ivan bukan hanya akan kehilangan nyawanya, keluarga Barnes juga akan mengalami kerugian besar. Inilah kenyataannya. Pemenang akan menjadi raja, sedangkan yang kalah akan menjadi pecundang. Kenyataan memang sangat kejam. Ivan menandatangani kontraknya. Kemudian, Guagui mengeluarkan sebuah kartu hitam. Ada 200 triliun di dalam kartu ini. Uang ini adalah dividen tahun ini. Selain itu, tunjukkanlah kartu ini saat kamu mengunjungi perusahaan keluarga yang manapun. Dengan begitu, para karyawan di sana akan langsung mengenali identitasmu. Ya. Ivan mengambil kartu itu. Sementara itu, Alina yang berdiri di samping tercengang-cengang. Ketika dia sedang kehilangan kesadarannya, sebenarnya, apa yang telah terjadi? Keluarga yang memberikan 20% saham, juga memberinya uang 200 triliun, serta 50 kg mineral roh dan memberikannya pada Ivan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jangankan orang luar, bahkan petinggi teratas dalam keluarga yang tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Asal tahu saja, 20% saham untuk semua perusahaan keluarga yang jelas merupakan proporsi individu terbesar. Para petinggi keluarga yang saja harus beramai-ramai membeli sebagian kecil dari 20% saham itu. Sejauh yang Alina tahu, dulu, Abraham diperkirakan hanya memiliki sekitar 10% lebih saham. Saat Guagui melihat wajah putrinya yang kebingungan, dia tidak bisa menahan tawanya. Guagui pun menceritakan garis besar kejadiannya. Makin didengar, Alina makin terkejut, dia bahkan merasa ragu. Apakah Ivan benar-benar sehebat itu? Sulit dipercaya. Omong-omong, keluarga yang akan langsung mengantarkan 50 kg mineral roh dalam 1 jam. Guagui menambahkan. Kemarin, aku bilang aku akan ke area penambangan roh hari ini. Helikopter sekarang sudah siap, bagaimana kalau kita pergi bersama? Ya. Sorot mata Ivan penuh dengan semangat yang berkobar. Dia memang tidak peduli dengan uang. Akan tetapi, batu roh sangat berharga. Ini berkaitan tentang peningkatan kekuatannya. Dengan segera, dia naik helikopter bersama Guagui dan langsung terbang menuju area penambangan roh. Sementara itu, di Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragon Fury. Di markas asosiasi, sebuah helikopter mendarat di landasan pacu pangkalan rahasia para petinggi. Baling-baling helikopter perlahan berhenti dan sesosok tubuh buru-buru berlari turun dari helikopter itu. Hartono Saul. Sebelumnya, dia telah ditugaskan ke kota Samatang untuk bertanggung jawab mempersiapkan para talenta muda untuk penyeleksian provinsi bela diri dalam waktu setengah bulan. Akan tetapi, hari ini, dia malah dipindahkan kembali. Selain itu, ketua yang secara pribadi mengeluarkan perintah untuk memindahkannya kembali. Mana mungkin dia mempertanyakan kebijakan ketua? Tanpa membuang waktu barang semenit pun, Hartono langsung saja meninggalkan kota Samatang dan kembali ke Kelveli. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Begitu dia turun dari pesawat, dia langsung menuju aula utama Asosiasi Seni Bela Diri. Di dalam aula yang luas itu, hanya ada satu orang. Orang itu adalah Ketua Asosiasi Seni Bela Diri, Eren. Dia duduk di takhta tertinggi di posisi seorang raja. Begitu Hartono memasuki pintu, dia langsung memberi hormat. Salam hormat pada ketua. Ya. Eren mengambil cangkir teh di sebelahnya dan menyesapnya. Hartono, aku memanggilmu kembali hanya untuk satu tujuan. Katakanlah, ketua. Bukankah sebelumnya, kamu ingin membalaskan dendam anakmu? Sepertinya, kamu sudah menyelidiki informasi tentang Ivan dan sekarang, aku sudah menyetujui permintaanmu. Eren meletakkan cangkir tehnya, orangnya sangat mengintimidasi.
Aku hanya punya satu permintaan. Dalam waktu 3 hari, aku ingin melihat mayat Ivan. Bab 463, Strategi. Aura Eren sangat mengimitasi, seperti seorang raja yang memandangi rakyatnya. Dia memberi Hartono perintah mutlak dan menyerahkan gulungan titahnya. Dengan titah ini, kamu dapat meminta bantuan kepada siapapun di asosiasi ini atas nama diriku. Hartono terkejut dan memegang erat-erat titah tersebut. Dia sangat tersentuh hingga tak dapat berkata-kata. Meskipun dia masih belum mengetahui apa yang telah terjadi, karena Eren telah menyetujui rencana balas dendamnya, dia tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia segera berkata dengan sungguh-sungguh. Ketua, dalam waktu 3 hari, saya pasti akan membawa kepala Ivan ke hadapan Anda. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Kalau kamu tidak bisa menangani seorang Ivan saja, jangan pernah datang menemuiku lagi. Pergilah. Eren melambaikan tangannya, mengisyaratkan Hartono untuk pergi. Baik. Hartono menjawab dengan penuh percaya diri, lalu undur diri. Di keluarga Saul, Hartono segera menghubungi orang kepercayaannya, Malik Perka. Kepala keluarga, apa perintah Anda? Malik bertanya. Aku pernah menyuruhmu untuk menyelidiki Ivan. Bagaimana hasilnya? Hartono bertanya. Aku hanya berhasil mengetahui beberapa informasi. Malik berkata. Aku menemukan informasi saat dia masih bersekolah, tapi saat aku menggali lebih dalam, aku tak bisa menemukan apapun. Informasinya seharusnya dilindungi oleh seseorang. Informasi yang dapat kuperoleh terbatas. Dia berkuliah di Universitas Kedokteran Giant. Dia adalah seorang mahasiswa genius yang selalu mendapat program akselerasi. Karena itu, dia tidak punya banyak teman. Hanya ada satu teman akrabnya bernama Danus Sharp. Selain itu, dia memiliki hubungan yang akrab dengan seorang wanita bernama Lilian Malen. Kemudian, selama kuliah, dia tinggal di rumah paman dan bibinya. Hanya itu yang bisa aku temukan. Malik berkata. Aku baru menemukan informasi ini, tapi aku tidak dapat mengetahui informasi lainnya. Semua jejak perbuatan dan datanya sudah sirna. Kami tidak memiliki wewenang untuk mencari lebih lanjut. Ditambah lagi, guru yang bertanggung jawab atas dirinya juga telah dipindahkan. Hah? Hartono mengerutkan keningnya. Dia lalu teringat bahwa sebelumnya Eren tidak menyetujui rencana balas dendamnya. Tetapi sekarang dia tiba-tiba setuju. Dia pun sontak bertanya. Apa ada sesuatu terjadi di Kelveli selama aku pergi? Sesuatu yang besar terjadi. Malik pun mencoba mengingat-ingat kembali dan berkata. Beritanya sudah tersebar. Ketika itu, ketua sendiri yang mengutus Raja Kelelawar untuk bertemu melalui proyeksi virtual. Aku tidak tahu isi dari pertemuan mereka. Kudengar Ivan diundang untuk bergabung dengan asosiasi seni bela diri, tetapi pada malam itu juga, Ivan membunuh Raja Kelelawar. Tidak hanya itu, dia juga membunuh semua orang di kafe Crescendo. Apa? Raut wajah Hartono berubah. Ivan dapat menghabisi Raja Kelelawar? Apa kamu yakin? Sangat yakin. Apalagi bukan hanya Raja Kelelawar, tapi juga kepala keluarga yang, Abraham, mati di tangannya. Dia dapat memenangkan tempat pertama di kompetisi persahabatan dengan kekuatannya sendiri. Apa? Hartono langsung bangkit dari tempat duduknya. Dia akhirnya mengerti mengapa ketua ingin merekrut Ivan. Jika dia berada di posisi ketua, dia juga pasti akan mencari cara untuk merekrut orang seperti itu. Ketua telah mengundangnya secara pribadi, tapi sepertinya Ivan bukan hanya tidak setuju, tetapi dia juga membunuh Raja Kelelawar dan membantai orang-orang di kafe Crescendo. Tidak heran ketua tiba-tiba memanggilku kembali. Hartono akhirnya mengerti segalanya. Di antara para petarung di asosiasi seni bela diri, hanya dia satu-satunya yang dapat menghabisi Ivan. Karena, sebagai pemimpin tertinggi asosiasi seni bela diri, Eren tentu tidak akan merendahkan dirinya dengan menghadapi seorang bocah tengik. Orang lain tidak punya alasan untuk menyerang Ivan. Sebab, Ivan menduduki peringkat pertama dalam kompetisi persahabatan. Para petinggi kerajaan Dragonfire pasti akan melindunginya. Para keluarga kerajaan, beberapa sekte juga akan mencoba yang terbaik untuk menariknya untuk bergabung. Kelak, pasti akan terjadi konflik. Akan tetapi, Hartono berbeda. Putranya dibunuh, jadi dia punya alasan untuk mengincar nyawa Ivan. Selain itu, Eren dan seluruh anggota asosiasi seni bela diri berhubungan dengan para pejabat. Karena itu, segalanya akan menjadi lebih mudah bagi Hartono. Tentu saja, ketua mungkin saja memang ingin memberinya kesempatan untuk membalas dendam sendiri. Singkatnya, apapun yang terjadi, Hartono tidak akan melepaskan kesempatan langka ini. Namun, Ivan mampu membunuh Abraham, membunuh Raja Kelelawar dan membantai semua orang di kafe Crescendo. Ini membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa atau teknik bertarung yang di luar nalar. Oleh karena itu, dia harus menggunakan strategi, dia tidak boleh langsung menghadapi Ivan. Malik, pergilah ke Giant dan carilah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Ivan. Tangkap mereka dan bawa mereka kemari. Aku akan memberimu waktu 2 hari. Lusa, aku akan mengadakan pemakaman untuk Hadi. Setelah pemakaman, aku ingin menemui orang-orang ini. Baik. Malik telah mengikuti Hartono selama bertahun-tahun. Dia tentu saja tahu apa yang akan dilakukan Hartono. Setelah menerima perintah, Malik segera melaksanakannya. Setelah itu, Hartono menyuruh seseorang untuk membuat undangan upacara pemakaman. Undang semua orang dari keluarga Saul untuk menghadiri pemakaman Hadi. Selain itu, buat juga satu undangan dan kirimkan ke kediaman Gregory Barnes. Berikanlah undangan itu kepada Ivan Reed. Baik. Setelah mengatur semuanya, Hartono mengeluarkan titah ketua dan memandanginya. Ivan, kali ini, aku akan membunuhmu dan menguburmu bersama Hadi. Setelah mengatakannya, dia membawa titah ketua dan meninggalkan kediaman keluarga Saul. Pegunungan Samalaya, yakni di kedalaman pegunungan yang masih hijau dan asri. Ivan, Gregory, dan yang lainnya sudah menyelesaikan serah terima area penambangan roh.
Area penambangan roh adalah area penambangan bawah tanah. Gua tambang dibuka jauh di tengah pegunungan. Sejak area penambangan roh ditemukan, pegunungan ini menjadi area terlarang yang ditetapkan kerajaan Dragon Fury. Setelah prosedur serah terima selesai, tambang ini sepenuhnya milik Guagui. Ivan, sesuai perjanjian, setengah dari hasil area penambangan roh di sini adalah milikmu, kata Guagui dengan riang. Tapi, saat ini masih belum bisa diketahui berapa banyak yang bisa ditambang. Seharusnya, kita dapat menambang sekitar 500 kg sumber daya di satu area penambangan. Ivan mengaktifkan penglihatan batin. Ivan lalu mengamati daerah itu. Benar saja. Jauh di bawah tanah, dia melihat setumpuk batu roh. Dari penglihatannya, dapat ditaksir terdapat sekitar 800 kg. Setelah menambangnya, aku akan membaginya sama rata dan menyerahkannya kepadamu. Guagui tampak amat bersemangat. Tak peduli berapa banyak batu roh itu, sekalipun hanya 50 kg saja, semua tetaplah harta keluarga Barnes. Selama bertahun-tahun, mineral roh yang dikumpulkan oleh keluarga Barnes hanya 50 kg saja. Dan kali ini, langsung mendapatkan area penambangan roh tentu saja merupakan keuntungan besar. Tidak perlu, aku akan menyerapnya di sini. Area penambangan roh terkubur jauh di bawah tanah. Jika menunggu sampai mereka melakukan ekskavasi batu roh, setidaknya bisa memakan waktu setengah bulan. Ivan tidak mau menunggu. Bagi orang lain, mungkin menyerap batu roh lebih merepotkan. Namun, baginya mudah saja untuk dilakukan. Menyerapnya, di sini? Guagui tampak bingung. Bagaimana cara menyerapnya tanpa mengeluarkan batunya? Selain itu, di area penambangan roh, setidaknya ada 500 kg batu roh. Jika Ivan menyerapnya dengan kedua tangannya, berarti kedua tangannya masing-masing harus menyerap sekitar 250 kg. 250 kg. Pertanyaannya adalah mampukah Ivan menyerap semuanya di sini? Ya. Ivan tidak ingin menjelaskan panjang lebar. Pokoknya, aku butuh waktu sendirian. Pulanglah dulu. Setelah mengatakannya, Ivan berjalan langsung ke area penambangan roh. Dalam satu langkah, dia melompat masuk ke kedalaman gua tambang. Gua tambang yang telah digali kemungkinan sedalam 1000 meter. Setelah Ivan masuk ke dalam, dia dapat merasakan dengan jelas kadar oksigen yang terus menipis. Namun, energi roh makin kaya. Di kedalaman gua, sebagian dari batu roh sudah terlihat. Penglihatan batin Ivan menyapu area distribusi batu roh. Ivan lalu menjulurkan tangannya dan menyentuh dinding batu gua tambang. Dia pun mengaktifkan metode kultivasi primordial. Setelah itu, daisap yang begitu kuat keluar dari tangannya. Bab 464, Undangan. Kemudian, aliran energi roh, seperti tetesan air, mengalir ke lengannya menuju ke anggota tubuhnya, merasuki tulang serta organ-organ internalnya. Ivan merasa seperti berada di pemandian air panas. Seluruh tubuhnya terasa hangat, dan perlahan setiap pori-pori di tubuhnya terbuka dan menyerap energi roh yang berasal dari dinding batu itu. Di dalam tubuh Ivan, akar roh 9 warna Ivan yang sehat dan kuat itu memancarkan cahaya agung yang bersinar terang dan menyilaukan mata. Pancaran energi roh ini membuat setiap organ internal di dalam tubuhnya makin bugar. Vitalitas di tubuhnya juga terpancar kuat. Apa aku akan naik tingkat? Ivan sangat senang. Dia bisa merasakan bahwa akar roh miliknya telah mencapai batas tertinggi dan dia bisa naik tingkat kapan saja. Metode kultivasi primordial menjadi kian aktif. Bersiap-siap untuk menerobos alam berikutnya. Pil belenggu. Alam pil belenggu berasal dari 5 organ abdomen dan 6 organ berongga. Setiap kali satu organ internal diperkuat, dia dapat menerobos satu tingkat alam. Penguatan 5 organ abdomen dan 6 organ berongga dapat memperpanjang usianya serta meningkatkan vitalitas hidup. Seperti para leluhur generasi ketiga keluarga Barnes yang rata-rata berusia lebih dari 100 tahun dan memiliki vitalitas hidup yang kuat. Mereka dapat terus bertahan hidup. Salah satu alasannya adalah karena mereka telah menaklukkan pil belenggu. Organ internal mereka telah diperkuat. Wash! Pada saat ini, aliran nadi keemasan dari akar roh tiba-tiba bergetar, kemudian suatu aliran nadi berwarna hitam mereka dan mengeluarkan sinar yang begitu cemerlang dan menyilaukan. Semua energi roh menyebar ke arah aliran nadi warna merah. Di ujung aliran tersebut ada 2 ginjal Ivan. Cahaya itu merekah dan menerobos sampai ke ujung. Energi roh berubah menjadi hitam dan melingkupi ginjal. Secara bertahap, Ivan dapat merasakan dengan jelas bahwa ginjalnya sudah menjadi lebih kuat. Sebagai mahasiswa lulusan kedokteran, Ivan tentu tahu bahwa dalam tubuh manusia, ginjal mengatur penyimpanan, mengatur kadar air, mengatur energi serta inti tubuh. Ginjal diibaratkan seperti ruang penyimpanan di tubuh manusia. Ginjal bertanggung jawab atas tidur manusia dan menyimpan energi lebih dari makanan yang kita konsumsi untuk mempertahankan fungsi tubuh di kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, ginjal juga mengatur air yang kita minum setiap harinya. Tugasnya ada 2, yang pertama adalah mengolahnya menjadi energi yang dibutuhkan oleh manusia dan yang kedua adalah untuk membuang zat yang tak lagi digunakan di dalam tubuh. Selain itu, ginjal dan pernapasan juga berkaitan erat. Jika fungsi ginjal terganggu, sesak napas bisa saja terjadi. Dan fungsi utamanya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Bagi kaum pria, ginjal juga berfungsi pemulihan dan penyimpanan energi sedangkan bagi kaum wanita, ginjal juga berfungsi untuk memelihara fisik dan mental. Dengan kata lain, ginjal adalah salah satu dari 5 organ abdomen manusia. Organ internal dengan banyak fungsi dan merupakan organ yang sangat penting bagi kultivator. Faktanya, energi roh dapat beroperasi secara normal adalah karena peran ginjal. Ginjal dapat memfilter senyawa-senyawa berbahaya. 3 menit kemudian, ginjal Ivan terbungkus cahaya hitam dan terlihat seperti 2 pil hitam yang mengambang di dalam tubuh Ivan.
Dia berhasil memasuki alam pil belenggu. Seluruh prosesnya sangat mudah, semudah makan dan minum air. Setelah berhasil menerobos satu tingkatan, dia mencoba untuk menerobos tingkatan kedua. Setelah ginjal adalah limpa. Aliran nadi berwarna ungu bersinar terang dan menuju limpa untuk menguatkannya. Ivan memanfaatkan proses penguatan ini dan mengendalikan seluruh proses dengan pikirannya. Ivan lebih dulu mendahulukan penguatan 5 organ utama di perut. Setelah limpa, dia mengarahkan penguatan ke hati. Kemudian, suatu cahaya hijau kebiruan bersinar yang berarti organ hati berhasil diperkuat. Setelah itu dilanjutkan dengan penguatan limpa dan akhirnya jantung. Jantung adalah organ vital dari tubuh manusia. Biasanya, ketika akar roh menerobos alam pil belenggu, langkah penguatan dimulai dari 6 organ berongga yang lebih tidak berisiko, seperti kandung empedu, lambung, usus, dan kandung kemih, karena organ ini relatif lebih aman. Sedangkan 5 organ abdomen cenderung lebih berisiko. Jika tidak berhati-hati dalam penanganan, malah akan berakibat fatal. Karena itu, harus ekstra berhati-hati. Jantung juga termasuk ke 5 organ abdomen dan merupakan organ paling berisiko. Jantung sangat rentan, kerusakan sedikit saja sudah berakibat fatal. Jika jantung tak dapat lagi berfungsi, nyawa pun hilang. Oleh karena itu, jantung selalu ditangani paling akhir. Bahkan Ivan harus berhati-hati. Di atas akar roh emas, aliran nadi berwarna merah berkerlip, aliran energi berwarna merah darah terus mengirim energi ke jantung. Wash! Tiba-tiba Ivan bisa merasakan dengan jelas, jantungnya yang sedikit bergetar dan aliran darahnya menjadi makin cepat saat ini. Seluruh tubuhnya mulai terasa panas, mulai dari kulitnya menjadi kering hingga wajahnya menjadi kemerahan. Namun, situasi ini hanya berlangsung kurang dari setengah menit. Setengah menit kemudian, jantung berhasil melewati proses koagulasi pil belenggu. Saat ini, Ivan berhasil menjadi petarung alam pil belenggu tingkat kelima. Jika hal ini diketahui oleh orang lain, mereka pasti akan tercengang. Seluruh proses ini berlangsung kurang dari 1 jam. Dimulai dari alam pil belenggu tingkat pertama hingga menerobos ke alam pil belenggu tingkat kelima. Selain itu, penguatan 5 organ abdomen mungkin hanya bisa dicapai oleh orang lain dalam kurun waktu 3-5 tahun, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Sedangkan Ivan, dia melakukan semua itu dengan santai dan mudahnya, tanpa hambatan maupun kesulitan apapun. Aneh. Dalam hal ini, Ivan juga agak bingung. Namun, mungkin memang begini seharusnya. Sebab, dia mempelajari metode kultivasi primordial yang memang sangat kuat. Apalagi dia juga memiliki dasar yang sangat bagus, tidak seperti kebanyakan petarung bela diri yang pernah ditemuinya. Dasar mereka sangat buruk, mereka biasanya memaksakan diri untuk menerobos. Selain itu, ada pula akar roh 9 warna dan sebagainya yang begitu istimewa. Ivan memang tidak menyangka prosesnya akan selancar ini, tetapi dia pun selalu berusaha yang terbaik. Setelah menerobos ke tingkat 5, Ivan pun berhenti. Alasannya tidak lain tidak bukan. Setengah dari batu roh yang dia sepakati, yakni sekitar 400 kg, telah sepenuhnya diserap olehnya. Tidak ada residu yang tersisa. Sisanya, akan dia serahkan pada Guagui. Untuk mempermudah penambangan yang akan dilakukan orang-orang Guagui, Ivan secara khusus menandai area yang terkandung batu roh dengan jelas. Setelah Ivan keluar dari tambang, ternyata 1,5 jam telah berlalu. Guagui terus menunggu di luar. Melihat Ivan sudah keluar, dia bertanya dengan ragu. Ivan, bukankah kamu akan menyerap mineral roh? Kenapa kamu sudah keluar? Sudah selesai. Ivan tersenyum dan berkata, Paman Guagui, ada sekitar 800 kg batu roh di area penambangan ini. Aku sudah menyerap 400 kg. Aku serahkan sisanya padamu. Aku sudah menandai beberapa lokasi. Saat penggalian nanti, suruh saja para pekerja-pekerjamu untuk melakukan ekskavasi sesuai dengan tanda yang kutinggalkan. Dengan begitu, prosesnya bisa lebih cepat. Guagui skeptis. Setelah menyuruh seseorang untuk memeriksa, dia pun terguncang karena hasil yang didapatkannya. Lokasi yang ditandai oleh Ivan memang terdapat batu roh. Selain itu, di lokasi yang tidak ditandai juga terdapat beberapa batu roh, tetapi energi rohnya sudah tak ada lagi, sudah habis dan sudah kembali menjadi batu biasa. Setelah mengetahui ini, di atas jet pribadinya, Guagui menatap Ivan di depannya tanpa bisa berkata-kata. Orang ini, sebenarnya orang macam apa dia ini? Dalam waktu 1,5 jam, dia bisa menyerap energi 400 kg batu roh. Sial, apakah tubuhnya ini semacam lubang hitam? Guagui lalu menenangkan pikirannya dan menahan rasa terkejutnya. Kemudian, perasaannya pun digantikan rasa syukur. Untunglah Guagui tidak memiliki perselisihan dengan Ivan. Untung saja dia memilih untuk berdiri di pihak Ivan pada saat-saat penting. Jika waktu itu dia salah memilih, dia akan menyesalinya seumur hidup. Asal tahu saja. Kemampuan pemuda ini menyerap begitu banyak mineral roh dalam waktu 1,5 jam telah membuktikan kekuatan dan kengerian yang dahsyat dari pemuda ini. Saat mereka kembali ke kediaman keluarga Barnes di Kelvely, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Baru saja memasuki pintu, penjaga gerbang bergegas menghampiri mereka. Tuan Barnes, Tuan Reed, 3 jam yang lalu, seseorang mengirim undangan kepada Tuan Reed. Undangan? Untukku? Ivan agak terkejut. Dia mengambil paket yang indah dari tangan si penjaga dan membukanya. Ada kartu undangan putih di dalamnya. Setelah Ivan membacanya, dia pun mendengus dingin. Lalu, dia melemparkan paket itu tepat ke tempat sampah yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Siapa yang mengirimnya? Guagui agak bingung saat melihat sikap Ivan. Bab 465, berjumpa kembali Johann Christian. Dari keluarga Saul. Ivan berkata. Direktur Asosiasi Seni Bela Diri, Hartono Saul. Dia mengundangku ke keluarga Saul untuk menghadiri pemakaman putranya lusa. Guagui sedikit mengernyit.
Hadi mati di tangan Ivan, tetapi Hartono mengundangnya untuk menghadiri pemakaman anaknya. Jelas sekali, dia tidak berniat baik. Sepertinya keluarga Saul sedang bersiap untuk menyerangmu. Mereka hanya sekelompok orang tak berguna, tak perlu dihiraukan. Cepat atau lambat, Ivan pasti akan memulai perlawanan dengan asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire. Hanya keluarga Saul saja. Tentu saja tidak berarti apa-apa. Dia tidak memedulikannya sama sekali. Ketika dia kembali ke villa, Alina sedang menonton film di sofa. Ketika dia melihat Ivan kembali, dia berlari dengan penuh semangat. Sayangku, kamu sudah pulang, ya? Sorot mata Ivan berbinar. Alina mengenakan piyama tipis, sederhana, tetapi elok dipandang. Piyamanya sama sekali tidak dapat menutupi lekuk indah tubuhnya. Dua kelopak bunga yang halus dan lembut secara sekilas terlihat di balik pakaiannya dan di antaranya samar-samar terlihat pula rona merah muda. Meskipun Ivan terbiasa melihat wanita cantik, wajahnya tetap saja tersipu kemerahan. Kenapa pakaianmu tipis begitu? Apa kamu tidak takut dilihat orang luar? Ivan dengan lembut menepuk bokong Alina yang terasa sangat lembut dan halus. Di villa ini hanya ada kita berdua. Apa yang perlu ditakutkan? Alina tetap berani seperti biasanya. Selain itu, kalau hanya melihat tanpa dapat menyentuh, bukankah rasanya menyesakan? Ivan pun tak tahu harus berkata apa. Omong-omong, baru-baru ini, aku belajar cara untuk membaca telapak tangan. Alina sontak meraih tangan Ivan. Namun, baru saja disentuh, dia berseru. Kenapa tanganmu begitu dingin? Dingin? Ivan bertanya-tanya. Tidak dingin kok. Apanya yang dingin? Ivan agak bingung. Sebagai seorang kultivator, yang juga seorang kultivator alam pil belenggu, suhu tubuhnya selalu konstan sepanjang waktu. Mau pakai baju tebal atau tipis, suhu tubuhnya tetap sama, hangat dan nyaman sepanjang waktu. Bagaimana mungkin malah dingin? Aku akan menghangatkanmu. Di saat Ivan masih kebingungan, Alina meraih tangan Ivan dan meletakkannya di atas dua kelopak bunga yang tersembunyi di dalam bajunya. Hah! Ivan membelalakan matanya. Wanita ini berani bermain-main dengannya. Beraninya kamu menggoda pria tampan ini? Aku akan memberimu pelajaran. Ivan meraih dan memeluk Alina, kemudian, dia melemparkan wanita itu ke sofa. Dengan segera, terdengar suara perkelahian kecil dan suara tawa. Tak berapa lama kemudian, suara itu berubah menjadi erangan lembut. Keesokan harinya, pada pagi hari, Ivan sudah bangun. Karena, ada hal yang sangat penting untuk dilakukan hari ini, yaitu untuk menemui Johan. Sebelumnya, Johan telah berjanji kepadanya bahwa selama dirinya bersedia untuk dipukuli, Johan akan memberitahunya tentang keberadaan Cassie. Akan tetapi, siapa sangka? Johan malah memukulinya hingga dirinya terluka parah dan hampir meninggal. Dan kondisi ini adalah di mana dia telah menerobos. Untung saja, nyawanya masih selamat. Sesuai kesepakatan, hari ini adalah hari pertemuan mereka berdua. Menara Taksa Kelveli. Menara ini berlokasi di jantung kota Kelveli di kerajaan Dragonfire. Gedung ini juga merupakan hotel yang paling terkenal di pusat kota. Biasanya, orang-orang yang berlalu lalang di sini adalah para pejabat berpangkat tinggi dan para aristokrat kaya. Saat melihat, Ivan menaiki taksi menuju Menara Taksa Kelveli, para satpam yang berada di sana menatapnya dengan heran. Sebab, untuk menyantap hidangan di Menara Taksa Kelveli, setidaknya harus menghabiskan minimal 100 juta. Para tamu yang datang mana mungkin tidak memiliki seorang sopir dan mobil pribadi? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ada yang datang dengan taksi. Akan tetapi, karena aturan, meskipun para karyawan di sana masih bingung, seorang penerima tamu tetap menyambut Ivan dengan ramah. Permisi Pak, apa Anda ada janji temu sebelumnya? Janji temu? Ivan sedikit mengerutkan keningnya. Dia benar-benar tidak tahu apakah ada janji temu atau tidak. Dia lalu berpikir sejenak dan berkata, saya datang untuk bertemu Johan Christian. Setelah mendengar nama Johan, ekspresi si penerima tamu itu sedikit berubah dan menjadi lebih serius. Apa Anda Tuan Reed? Ya, saya Ivan Reed. Tuan Reed, mohon ikuti saya. Ivan dapat dengan jelas merasakan setelah dia mengucapkan nama Johan Christian, wanita cantik yang menyambutnya itu menjadi lebih berhati-hati, sikapnya menjadi lebih gugup, bahkan napasnya sedikit lebih cepat dan sesak. Wanita itu membawa Ivan sampai ke dalam lift. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Ivan terkekeh ketika dia melihat wanita itu bahkan tak berani bicara. Aku tidak akan mencelakaimu. Tuan Reed, maafkan saya. Ini pertama kalinya saya menyambut tamu kehormatan bos. Sikap saya sedikit di luar kendali. Wanita itu pun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Bos? Si Johan ini ternyata adalah bos Menara Taksa Kelveli? Pantas saja, Johan memintanya untuk bertemu di sini. Lift itu lalu naik sampai ke lantai 66, lantai paling atas. Pintu lift terbuka dan wanita penerima tamu itu berkata, Tuan Reed, bos sedang menunggu Anda di dalam. Karyawan tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di sini. Anda harus masuk sendiri. Dari lift, Anda dapat terus berjalan lurus ke depan. Setelah itu, Anda akan bertemu bos. Baiklah. Ivan tersenyum sedikit dan berjalan keluar dari lift. Dia mengikuti instruksi penerima tamu itu dan terus berjalan lurus ke depan. Pada saat yang sama, dia agak terkejut. Di lantai teratas ini ternyata adalah sebuah restoran yang mewah. Juga seperti suatu taman pribadi. Di sini merupakan suatu area yang luas tanpa penghalang. Sejauh mata memandang, ada bunga-bunga dan pepohonan. Luas taman ini setidaknya 4.000 hingga 5.000 meter persegi. Di antara bunga dan pepohonan, ada suatu pavilion yang memiliki 4 jendela panorama yang membuat pavilion begitu indah dan terang. Restoran macam apa ini?
Tempat ini lebih seperti taman di langit. Di tengah-tengah taman, ada sebuah meja batu. Di atas meja batu, tersedia berbagai macam hidangan. Selain itu, ada seseorang yang sedang minum anggur dengan santai. Orang itu tak lain tak bukan adalah Johan. Sudah datang ya? Tentu saja, dia juga menyadari kehadiran Ivan. Mari, duduklah. Ivan lalu duduk. Tanpa basa-basi, dia berkata, Senior, aku datang sesuai dengan perjanjian. Bisakah kamu memberitahuku keberadaan Cassie sekarang? Baru beberapa hari saja tidak melihatmu, tapi kekuatanmu sudah menjadi lebih kuat lagi. Johan memandangi Ivan. Dalam hatinya dia merasa terkejut. Dibandingkan dengan pertemuan terakhir kali, Ivan sudah 10 kali lipat lebih kuat. Padahal baru lewat 7 hari. Sekali lihat saja, Johan bisa tahu bahwa Ivan sudah menembus ke alam pil belenggu. Johan pun diam-diam menghela napas. Orang ini benar-benar seperti monster. Bakat sepertimu bahkan lebih langka daripada seekor hewan eksotis di kerajaan Dragonfire. Johan menyesap anggurnya dan menuangkan minuman tersebut untuk Ivan. Cobalah anggur ini. Sebenarnya, aku tak rela untuk meminum anggur tua berusia 500 tahun ini. 500 tahun? Ivan agak terkejut. Teknik fermentasi anggur 500 tahun yang lalu belum terlalu berkembang, kan? Apa anggurnya terasa enak? Lugu sekali cara berpikirmu itu. Johan tertawa. Cobalah, anggur ini rasanya jauh lebih enak daripada anggur biasa. Ivan dengan ragu mengambil gelas itu dan meneguknya. Begitu dia meminum anggurnya, Ivan tak merasakan sensasi panas dan tajam yang biasanya dia rasakan. Sebaliknya, anggurnya malah kaya rasa, harum, dan khas. Setelah itu, barulah dia merasakan sensasi panas khas anggur putih. Namun, sensasi panas semacam ini tidak membuatnya tak nyaman, malahan dia malah menikmati rasanya. Meskipun Ivan tidak terlalu pandai minum, dia malah meminum anggur ini dalam satu tegukan. Senior, apa nama anggur ini? Ivan bertanya. Kalau dia bisa membelinya, dia mau membelikan anggur ini untuk Raja Kota Giant dan ayah mertuanya, Hali. Anggur semacam ini tidak tersedia di wilayah kerajaan Dragonfire, kata Johan. Ini adalah anggur istimewa dari kampung halaman keluarga Madison, yaitu kota Ma di provinsi belah diri.